Assalamualaikum, kembali lagi dengan Kolibri Ninja Channel. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa metode latihan olah vokal dengan cara pemisahan betina konin. Tentunya menurut versi Kolibri Ninja Channel ya. Pemisahan betina ini bahasa umumnya adalah dipetel, atau dicabut, atau diwayang, atau dilaras, dan lain-lain yang berbeda-beda penyebutannya di tiap-tiap daerah. Sebelum ke pembahasan, syarat pemisahan betina ini yaitu yang pertama, konin sudah metalik. Kedua, konin harus sudah gacor. Yang ketiga, konin sudah diberi betina. Kalau tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, lanjut ke latihan metode pemisahannya. Yang pertama, pisahkan betina, lalu sendirikan si konin A, dan jangan terlihat atau terdengar suara konin lainnya. Karena konin ini sedang dalam tahap belajar materi lagu, maka sebaiknya si konin disendirikan saja. Kalau misalnya mau pun, paling disetel MP3 sesekali saja. Biarkan si konin dengan leluasa tanpa beban dan tanpa mental, agar berbunyi sendiri terlebih dahulu. Paling dalam hal ini, PR yang harus kita lalui yaitu bisa mencari tempat yang nyaman untuk si konin agar bisa berbunyi. Kalau sudah nemu tempat yang nyaman, esok harinya amati si konin bunyinya berapa lama setelah dipisah dengan betinanya. Apakah si konin langsung bunyi, atau loncat-loncat dulu, atau bunyi nyereset sambil gelisah, atau bahkan langsung bongkar materi. Jangan lupa, setiap setelah pemisahan betina, si konin harus dikoloni lagi ya. Setelah beberapa hari proses latihan ini, kita sudah tahu si konin bunyinya berapa lama setelah dipetel dengan betinanya. Apakah si konin langsung mau bongkar materi dan stabil terus-menerus hari demi hari, baru lanjut ke latihan berikutnya. Satu catatan dalam metode yang pertama ini, yaitu pemisahan betina lebih baik dilakukan ketika pengembunan dan ketika siang hari. Yang kedua, pisahkan betina, lalu letakkan si konin A sendirian, tapi di tempat yang sekiranya konin-konin jantan lain itu terdengar suaranya oleh si konin A ini. Ingat ya, suaranya saja, jangan dulu diperlihatkan. Setelah metode pertama sudah ketemu settingan bunyinya seperti apa, kita lanjut beralih sedikit demi sedikit ke olah mental, yaitu dengan cuma terdengar suara konin yang lainnya. Ini pun sudah bisa mempengaruhi mental si konin A, makanya jangan diperlihatkan dulu ya. Pengaruhnya yaitu kadang ada yang loncat-loncat dulu ketika mendengar suara konin lain. Ada yang diem, bahkan ada yang ikut bunyi ngotot dan bongkar materi. Nah, yang kita cari settingannya yaitu ketika si konin bunyi sendirian, lalu ada suara konin lainnya, akan tetapi si konin mau tetap bunyi. Bahkan malah ada emosi yang keluar dengan ciri-cirinya, yaitu suara lantang, bongkar materi, mangap, dan volume mengeras. Berarti, latihan metode kedua ini kita sudah lulus. Kalau si konin belum bunyi lantang seperti yang saya sebutkan barusan, teruskan saja tahap latihan ini tiap hari ya. Jangan lupa, sehabis dipisah betina, langsung dikolonikan lagi. Lanjut yang ketiga, pisahkan betina dan letakkan si konin A di tempat yang terlihat kolonian konin-konin lainnya. Metode latihan yang ketiga ini, kita tidak langsung mengetreknya dengan konin jantan langsung. Akan tetapi, dengan kolonian-kolonian di sekitarnya dulu. Biasanya, untuk pertama kali latihan ini dilakukan, hampir sama dengan metode yang kedua, yaitu ada yang loncat-loncat ketika mendengar dan melihat konin-konin lainnya. Lalu ada juga yang diem, bahkan ada juga yang ikut bunyi ngotot, bongkar materi. Nah, tambahan sikap untuk metode yang ketiga ini yaitu si konin akan berbunyi dengan cuek. Ketika kita sudah menemui kecuekan si konin dalam berbunyi, maka dalam tahap latihan ini bisa dikatakan sudah lolos. Biasanya,
Si Konin bunyi cuek ketika waktu pemisahannya sudah lama. Jadi, biarkan saja dulu. Nanti si Konin lama-lama akan cuek bunyi sendiri tanpa tergoda dengan kolonian-kolonian di sekitar. Seperti biasa, kalau sudah dipisah, lanjut koloni lagi ya.